Waalaikumsalam. Kameranya. Macet, guys. Kamera saya udah nyala, Bu. HP Bapak terang. Gimana, Bu? Ini macet nggak? Saya kan itu, Bu, apa namanya? Daring. Gimana? Iya, Bu. Jadi gimana, Bu? Pakai Gmeet, Bu, pakai Classroom. Oh, itu yang link yang saya bagikan itu enggak ini ya, Bu? Hah? Ini piye, Cah? Iya. Yang di itu, yang kemarin di LMS, Bu. Ini. Yang masuk. Ini siswa saya banyak, Bu. Oh, sebentar. Di invite, iya, Bu. Bentar, Bu, ya. Kenapa, Bu? Kok pakai itu sekolah? Invite. Gimana nih? Bersama ya. Iya, Bu. Iya. Iya, sama, Bu. Sama. Ya. Itu kesalahan dalam berkelas yang dapat menimbulkan Desi, mikrofonmu mati. Itu mikrofonnya dimatikan dulu ya, Mbak. Nah, biar enggak sebentar, Bu, ya. Nah, ini Bu dosen tuh nggak bisa masuk. Gimana? Terus Di apa? Mana? Ini. Ya, ke atas sendiri nggak ada. ada plus tambahan orang. Tambahan orang. Enggak. Apa Bu? Ini. Pakai apa nih? Emailnya salah? Oh, Bu, itu atau saya undang pakai email Ibu, Bu? Emailnya, Bu? Ani_Hidayati, Bu. Widayati. Terus, Bu? .ac.id. Sudah, Bu, ya? Apa? Oh, ini. Apa? Apa, Bu? Ani. Oh, iya. Masuk. Cek WA. Apa cek? Ini masuk.
Tapi beliau nih nggak bisa ngelihat itu pun, nggak bisa ngelihat anak-anak. Oh, salah ini, salah tempat saya. Masuk yang ke sini. Jadi mana? Oh, di aku belok ini aja. Ini tutup aja ya. Biasa tuh ini aja. Ini coba cek. Udah kirim email. Hah? Bisa kirim email. Sudah. Nadia, dimatikan dulu speakernya, Nak. Halo, Ibu Ani. Kok nggak masuk? Baik. Ini, Kirimi personal itu. ini, Pit. Izinkan ya. Izinkan. Halo, Bu Ani. Kok nggak masuk? Pit. Enggak ada. Nggak ada. Halo, Ibu. Mana itu ini? Sudah Bu Puji. Oh, sudah Bu ya. Bu itu. Maaf Bu ya. Oke, saya mulai Bu ya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah baik. Baik Bu, alhamdulillah. Baik. Masih ada yang belum gabung? Siapa? Saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Sebelum kita ke materi, coba kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu presensi dulu ya. Nadia, dari sini Nadia, ada? Apa kabar Nadia? Haryani? Haryani mana? Yang lain di speakernya dimatikan dulu yang lain. Saya minta tolong yang lain speakernya dimatikan dulu ya, biar suaranya enggak itu ramai. Putri? Bu, Putri? hadir. Hadir. Yo Putri. Putri. Hadir, Bu. Oke, Aisyah. Aisyah. Iya. Aisyah, speakernya Aisyah. Iya, Bu. Oke, Desi Widi.
Hadir, Bu. Oke. Kemudian Lucy. Hadir, Bu. Lucy. Marcella. Hadir, Bu. Nala, Nala mana Nala? Nala. Sumber sinyal. Nala. Halo Nala, apa kabar? Sudah dapat sinyalnya Nala? Oke, Nurdianti. Yo, Nurdianti. Hadir, Bu. Yang tidur. Pagi-pagi udah jam-jam. Uyu. Uyu, Uyu. Kemana Uyu? Ada, Bu. Uyu. Oke. Ada, Bu. Kemudian Cindy. Cindy. Cindy ngumpet. Atau belum gabung? Sin. Ayo, Cindy. Cindy. Ada, Bu. Halo Cindy. Hadir. Yuli. Hadir, Bu. Julia. Julia. Oh, nggak masuk. Kenapa? Julia kenapa? Ada yang tahu? Katanya tadi nggak ada motor, Bu. Nggak ada motor. Oh ya. Besok yang deket dimampiri ya. Yang searah. Kabar-kabar, nanti saya mau lewat loh, gitu kan, dimampiri. Jadi biar dia bisa ikut join. Iya, Bu. Kalau kan di tempatnya susah sinyal kan, ya diajak keluar biar bisa join dengan kita. Oke, Desi Amelia. Hadir, Bu. Dike. Dike. Oke. Hadir, Bu. Dike itu besok konfirmasi dengan Pak Takin ya, biar akunnya bisa diaktifkan, biar nggak gabung kayak gini. Sekarang kan lagi musim pandemi. Ya, jadi dijaga, jangan berkerumun dulu. Di tempat kita kan zona merah, ya. Dijaga, jangan berkerumun dulu, jangan main-main dulu, yang nggak penting sekiranya. Kemudian pola makannya dijaga, jangan lupa juga minum vitamin, ya, supaya tetap sehat. Kalau sehat, kita mau ngapain aja enak, ya. Ya, Bu. Juga ingat, kita punya keluarga di rumah, kita punya orang tua di rumah. Kalau kita badannya sehat, kita nggak kenapa-napa, tapi kamu jalannya kemana-mana, kita bawa virus ke rumah, orang tua kita belum tentu punya daya tahan tubuh yang sama. Jadi lebih baiknya jangan banyak keluar rumah. Stay at home pokoknya. Biar putih sama gemuk. Ya. Oke. Untuk hari ini kita mengingat materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya tentang daftar akun ya. Iya nggak? Masih ingat daftar akun? Iya. Ayo masih ingat? Cindy mungkin? Masih, Bu. Apa sih? Masih ingat, Bu. Agak kurang keras Ibu Cindy, nggak kedenger nih. Masih ingat, Bu, untuk daftar akunnya. Ya, apa sih? Ada harta, utang, pendapatan, modal, sama beban, Bu. Oke. Uyu? Uyu? Masih ingat Uyu? Masih, Bu. Ayo, coba. Ibu mau dengar. Pendapatan, utang, laba. Nah, Nanti udah inget itu aja, Bu. itu aja. Lucy mungkin mau nambahin? Sewa dibagi naiknya. Daftar akun. Oke. Iya, Privat. sewa dibayar demo. Beban listrik, beban. Ya. Oke, good job. Pokoknya jos buat kalian semua.
Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya. Nah, sebelum itu kita lihat materi yang akan kita bahas pada hari ini. Ibu mau presentasikan, diperhatikan nanti untuk bahan diskusi kalian ya. Oke. Sudah nampak slide Ibu? Sudah? Sudah, Bu. Oke, kita hari ini akan belajar tentang menyusun neraca saldo. Ada yang sudah punya gambaran apa neraca kemarin dari modul yang sudah Ibu kasih? Ada gitu? Ayo, siapa yang sudah? Apa sih neraca? Ingat? Lupa-lupa ingat? Dika? Itu aku bilang aku sekretari tim lanjut. Oke, kita bahas aja kalau ini ya. Oke, untuk kompetensi inti kita masih seperti yang kemarin tentang menerapkan dan menganalisis, juga mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup simulasi dan komunikasi digital. Dan dasar bidang bisnis, manajemen pada tingkat teknis spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga sekolah. Kemudian melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan lingkup simulasi dan komunikasi digital. Dan dasar bidang bisnis dan manajemen menampilkan kinerja dan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kualitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. Nah, kemudian ini masih di kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar kita hari ini yaitu menganalisis penyusunan neraca saldo dan dalam perusahaan dagang. Nah, dengan belajar ini kita dituntut untuk bisa setelah belajar nanti mengidentifikasi bentuk neraca saldo, kemudian menganalisis nomor akun dan nama akun dalam neraca saldo, kemudian menganalisis saldo debit akun penyusun neraca saldo. Di sini Ibu sebutkan dua supaya ada kalian menyimak lanjutan dari tujuan pembelajaran supaya lebih menarik ya. Kalian mengikutinya kalau sudah tertera kan udah ada tuh. Tapi kalau belum kan nanti apa ya selanjutnya yang harus saya pelajari. Nah, di sini yang ketiga menganalisis saldo debit akun penyusun neraca saldo. Kemudian keempat menganalisis saldo kredit akun penyusun neraca saldo dengan benar. Kemudian membuat lembar kerja neraca saldo dengan cermat, kemudian menginput nomor akun dan nama akun, penyusun neraca saldo dengan teliti, kemudian menginput saldo debit akun penyusun neraca saldo, kemudian terakhir menginput saldo kredit akun penyusun neraca saldo. Nah, di sini ada neraca saldo. Nah, neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Nah, di sini ada daftar akun. Kalian sudah hafal semua daftar dan nomor akun? Belum. Belum. Nah, mau Ibu kasih bagi cara menghafal yang mudah? Karena ini daftar aset, akun ini akan kita pakai dari mulai
kita menjurnal, sampai kita menyusun laporan keuangan. Kalau kita tidak benar-benar paham, nanti banyak yang perlu kita perbaiki karena kalau kita tidak paham ini saldonya apa, di posisi apa, di mana, nah nanti banyak masalah yang akan timbul. Seperti nanti saldonya negatif, kemudian salah pos penerimaan pembayaran, kemudian rasio hutang terhadap pendapatan meningkat, kemudian laporan usia piutang yang tidak valid. Nah, dari itu kita harus punya trik nih biar kita sampai nanti hafal. Ini akun apa, kodenya berapa, saldonya apa. Mau? Mau nggak? Mau nggak dikasih trik nih? Kok sepi? Mau ya? Oke. Ayo kita belajar melihat saldo akun, kode akun yang mudah. Oke. Halo debit. Nah, yang lain tolong di-unmute dulu ya. Biar suara saya nggak itu. Oke, halo debit. Nah, di sini berarti kalau dia aktiva dan beban, kalau dia bertambah, posisinya debit. Posisinya debit. Nah, yang lain di sini ada utang, modal, pendapatan. Itu kalau bertambah dan saldo normal, posisinya kredit. Bisa diingat, halo debit. Ya. Kalau saldo normal dan bertambah, hanya aktiva dan beban yang debit. Iya. Yang lain posisinya kredit. Ya. Nah, di sini juga kita mudah menghafal kode akunnya. Ini udah runtut nih sesuai dengan urut tingkat likuiditas. Di sini aktiva kode akunnya 1. Nah, kemudian utang kodenya 2. Modal kodenya 3. Kemudian pendapatan kodenya 4. Beban kodenya 5. Nah, dengan seperti ini kita akan lebih mudah menghafal nama dan nomor akun. Karena ini nanti akan kita pakai sampai nanti ya, sampai menyusun laporan keuangan. Nah, di sini juga kita bisa membagi 2. Akun nominal yang 3 di atas, akun real 3 di atas, yaitu ada si aktiva, kemudian si utang dan si modal. Nah, nominalnya ada pendapatan dan beban. Nah, di sini anak-anak sering muncul permasalahan, yaitu saldo negatif kalau kita tidak memahami. Kemudian ada salah pos penerimaan pembayaran ketika kita tidak paham ini harus di mana nih tempatnya. Itu posisinya harusnya di debit, ada di posisi kredit. Nah, kemudian nih, untuk apa sih kita buat neraca saldo? Di sini pertama persiapan, kemudian ada fungsi pencatatan, kemudian ada fungsi koreksi, kemudian ada monitoring, koreksi, monitoring. Kemudian berikutnya ini adalah bentuk neraca perusahaan dagang. Di sini ada nomor akun, ada nama akun. Nah, kemudian ada debit, ada kredit ya. Nah, di sini.
Kemudian berikutnya, nih keterangan tadi yang ada di kolom neraca. Kolom ini, yang kolom akun berarti untuk mengisi nomor akun. Nomor akun. Kolom nama akun untuk nama Nama akun. Nah, kemudian kolom debit dan kredit. Nah, ini langkahnya. Nah, di sini cara pengisiannya nih. Nah, di sini juga nih, kalau kita tidak benar cara mengisinya, akan timbul rasio salah pos salah pos penerimaan. Nah, di sini kalau tidak pas ya. Oke. Oh iya, balik. Nah, ini adalah neraca saldo. Nah, neraca saldo yang sudah lengkap dan balance. Nah, ya. Nah, kalau kita sudah ketemu di sini nih biasanya nih ya. Nah, kita kan kalau sudah menyusun rapi, nah ada ketemu balance. Ketemu balance tuh kan. Wah, pasti rasanya kan kayak ketiban emas sekarung ya. Ya kan? Karena apa? Ya, kita itu yang paling menyenangkan hati kita ketika melakukan pembuatan laporan keuangan. Dari awal yang kita cari adalah balance ya, satu kata balance ya. Kalau sudah balance itu udah menyenangkan sekali bagi kita. Oke, nah dari pembahasan tadi yang udah Ibu sedikit jelaskan, kemudian dari modul yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nah, di sini ada beberapa masalah seperti yang sudah kita singgung sejak awal yang sering muncul dalam pembuatan neraca saldo, dan di sini nanti Ibu minta tolong kalian mendiskusikannya, mencarikan solusi bagaimana ceritanya nih biar nanti hal-hal yang seperti ini tidak terjadi, sehingga laporan yang kita buat sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kemudian yang perlu kalian diskusikan ini ada saldo negatif. Nah, ini permasalahan yang sering muncul di neraca saldo nih. Saldo yang membuat neraca saldo kita tidak balance. Saldo negatif, salah pos penerimaan pembayaran, saldo utang terhadap pendapatan meningkat, laporan usia piutang yang tidak valid. Jadi, di sini kalian nanti berdiskusi membahas hal tersebut, susun serapi mungkin menurut pendapat kalian. Nanti setelah selesai berdiskusi, kita presentasikan ya. Nah, saya bagi dulu kelompoknya ya. Oke. Nanti kalian bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok pertama Nadia. Mana Nadia? Oke, Nadia, ketua kelompoknya ya, Nat. Ya. Sepertinya rada gangguan ya. Oke. Temanmu dalam satu kelompok ada Haryani, ada Putri, ada Aisyah, dan ada Desi Widi. Sudah dicatat Nadia? Nah, sudah dicatat kelompoknya? Sudah. Oke. Kemudian kelompok kedua ada Lucy. Ada Lucy Sri Rahmawati, ada Marcella Eltis,
Kemudian ada Nola, ada Nurdianti, ada Uyu ya. Uyu. Ya. Mana Uyu? Ya, Bu. Marcella. Marcella. Macet-macet, Bu. Macet ya? Enggak. Koneksi aku, cuy. Apa sih apa enggak? Oke, oke. Minum dulu. Ikaw lang dapat po sa ning nap. Nggak ada bajikan. Enak nggak sih? Enak. Enak aneh. Saya ngeprint penjas mau wes bro. Belum. Belum. Halo Mbak, ini Bu Puji nggak ada malahan, betul kah? Ya, Bu. Ada. Bu Puji hilang ya? Saya tahu lagi salah, Mas. Kamu tuh lama nggak dimatiin dulu. Udah belum? Saya terlalu lemot. Ini guru baru ya? Mana? Ada buku lagi. Iya, kita lemotin lah. Wih, lemotin lah. Uyu, kamu pindah tempat ya, Yu? Capek. Ya, aku ya. Ikutin isi.
Oke, kelompoknya tadi udah Ibu bagi ya. Sudah Bu Bu Puji. Ani. Iya, malah Bu Ani terputus internetnya. J, sila dilanjut. Oke, silakan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi. Ya, ke grup masing-masing ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Nadia, yuk kelompoknya dikondisikan Nadia. Nadia. Marcella aman kelompoknya Marcella? Oke. Cindy? Aman ya diskusi? Nadia oke? Belum 3 menit. Ada nggak di situ?
Cindy, aman ya sinyalnya karena lagi naik turun nih sinyalnya nih. Aman ya, bisa bisa join semua kawannya ya untuk apa namanya diskusi. Sin, bisa. Nadia juga bisa ya, Nadia. Bisa, Bu, tapi Nggak ada yang kehilangan sinyal ya. Nggak ada, bisa semua. Oke. Cek Marcella. Bisa, Bu, bisa. Oke. Sip, Ini bagus. lagi diskusi, Bu. Ya, oke. Lanjutkan Marcella.
Ada yang sudah siap? Halo. Bentar Bu, kayaknya belum ada yang siap. Oke. Bentar lagi ya. Ini Marcella, Moni itu apa namanya? Coba kameranya hidupkan Marcella, biar Ibu bisa lihat. Desi, Yuli, Yuli ada ya. Marcella, Uyu, kameranya dihidupkan, Nak. Sudah, Bu. Dah. Oke. Desi Amelia, oke, Uyu. Desi Lestari, gangguan ya? Enggak kok Bu. Iya, enggak, oke. Oke, waktu yang untuk diskusi sudah habis. Kita presentasi ya. Iya Bu. Di kelompok pertama dulu, Nadia siap? Nadia. Oke, silakan Nadia. Dipresentasikan hasilnya ya. Yuk. Sudah siap, Nat? Oke. Suaranya kecil sekali loh, Nat. Ibu kurang dengar, Nat.
Agak dikerasin dikit, Nat. Di yang lain juga kurang jelas kok, Bu. Yuk, Nadia. Ibu tadi kita kan disuruh cari tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat neraca ya, Bu. Heeh. Kecil sekali ya suara Nadia. Apa hanya saya? Yang lain juga begitu? Iya, aku nggak dengar. Gangguan mungkin Nadia ya. Kalau Marcella dulu gimana Marcella? Nadia sepertinya baru gangguan Marcella. Iya, Bu. Udah kuat ini ngomongnya. Iya. Boleh. Halo Nat. Iya, Bu. Ya. Oke, yuk Marcella. Langsung ya, Bu? Ya, dipresentasikan ya. Sedapatnya ya, Bu. Ya. Bentar ya, Bu. Yuk. Loading. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa yang sudah saya diskusikan tadi dengan kelompok saya, dan hasilnya adalah ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat neraca dan cara penyelesaiannya. Berikut adalah beberapa peringatan penting yang dapat diidentifikasi bila angka laporan keuangan dan neraca Anda tidak benar. Yang pertama adalah saldo negatif. Maksud saldo negatif ini, jika kita misal terjadi saldo negatif, kita bisa lihat mungkin terjadi kesalahan atau harus menghitung lagi sisi debit dan kreditnya. Mungkin kita salah seperti angka-angka yang mirip gitu, 18.000, 180.000 atau 1.880.000 itu kan kadang kita keliru. Jadi kita hitung lagi sisi debit dan kreditnya untuk menemukan balance tadi. Yang kedua, sebelum menulis ke dalam debit kredit, disarankan untuk mengetahui pengertian perbedaan debit dan kredit tadi, seperti yang kata Ibu, yang 5 jari ini tadi. Nah, agar terhindar dari kesalahan. Jika kesalahannya terjadi pada salah menulis kolom debit atau kredit, maka selisih antara debit kredit tersebut dapat dibagi 2. Lakukan pengecekan kembali neraca saldo untuk mengetahui apakah terdapat transaksi dengan jumlah yang sama dengan setengah dari selisih. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan pada saldo perkiraan pada neraca saldo. Apakah ada salah yang
yang ditulis dari saldo buku besar. Kesalahan yang umum terjadi penulisan jumlah, misalnya jumlah 215.000 malah kita tulis jadi 251. Atau juga yang sering kita tuh kurang nolnya gitu. Kita tidak teliti tadi. Yang keempat, apabila selisih tidak dapat dibagi dua, Anda bisa periksa lagi pada saldo neraca yang semua ada pada buku besar. Jadi kita kembali ke belakang lagi, kita lihat buku besar kita, mungkin ada kesalahan di sana. Kan akuntansi itu kalau udah salah dari awalnya, seterusnya akan salah juga. Jadi kita cek lagi buku besar kita. Yang biasa terjadi yang kedua adalah salah pos penerimaan pembayaran. Seperti jika kita menerima pembayaran dari klien dan memasukkannya ke akun yang salah, neraca kita bakalan kacau. Laporan keuangan kita akan menunjukkan saldo negatif pada salah satu akun klien. Di sisi lain, akun klien masih menunjukkan tagihan. Jadi kalau yang kita udah selesai, tapi kalau mereka masih ada menunjukkan tagihan karena kita salah menaruh tempatnya tadi. Seperti contohnya kita seharusnya kita masukkan akun utang, malah kita memasukkan akun piutang. Jadi itu kan bisa membuat neraca saldo kita itu salah pos penerimaan pembayaran. Jadi kita cek lagi yang kita masukkan tadi. Cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengecek kembali, dan jika sudah menemukannya kita balikan jurnal. Jika akun piutang lebih tinggi dari yang seharusnya, jadi Anda harus menguranginya dengan kredit. Dan jika akun utang lebih rendah, jadi Anda harus membalikannya dengan akun debit sebaliknya. Dan yang ketiga itu yang biasa terjadi adalah rasio hutang terhadap pendapatan meningkat. Bila kita memiliki beberapa pos pengeluaran lain dalam jumlah besar, kita akan melihat tren penurunan laba yang kadang berlangsung dalam jangka waktu panjang. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan rasio hutang terhadap pendapatan Anda karena dana Anda dialokasikan tidak pada tempatnya. Di sisi lain, kondisi ini bisa juga disebabkan karena bisnis Anda sedang mengalami masa sulit. Dalam kasus ini, laporan keuangan bisa jadi tidak salah, namun jelas memberikan peringatan yang harus segera ditangani. Mungkin ini bisa dilakukan dengan kita mencairkan aset lancar untuk bisa melunasi rasio hutang yang membengkak tadi. Atau bisa juga kita dengan cari cara sampingan, penghasilan sampingan. Atau kalau kita seorang karyawan, mungkin kita bisa untuk meminta kenaikan gaji. Langsung saja yang terakhir, laporan usia piutang usaha buruk. Seringkali staf dalam perusahaan tidak disiplin dalam melakukan penagihan, sehingga banyak tagihan piutang usaha berusia tua karena telah melewati jangka waktu pembayaran. Dampak buruknya adalah terjadi cash gap, di mana perusahaan harus mengeluarkan modal di awal untuk seluruh pembelian sebelum mendapatkan pembayaran. Alhasil perusahaan harus meminjam dana yang tentunya menambah beban bunga. Bila hasil ini terjadi dengan Anda, tentunya berpengaruh dengan tergesurnya laba karena biaya bunga. Kalau ini mungkin kita bisa cegah ya dengan jangan sampai saldo piutang kita tuh menumpuk. Jadi kita sebelum menumpuk kita selesaikan satu-satu gitu. Mungkin cuman itu aja yang bisa saya presentasikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, Marcella dan teman-teman. Oke, dari hasil presentasi Marcella, hasil diskusi dari teman-temannya, bahwa kenapa kita harus membuat neraca saldo? Nah, di sini ada saldo negatif, saldo pos penerimaan pembayaran, dan rasio hutang terhadap pendapatan meningkat. Kemudian laporan usia piutang yang tidak valid, kata Marcella. Oke, dan itu tadi penjelasan Marcella dan teman-teman tentang hal-hal tersebut. Nah, yang lain ada yang mau menanggapi atau memberi tambahan atau bertanya atau yang lainnya? Lanjut. Yang tidak bertanya dimatikan dulu itu stikernya ya. Yang mau bertanya silakan. Kelompok lainnya. Kelompok lainnya ada yang mau bertanya? Oke, yuk. Siapa Desi? Yuk Des. Mengapa neraca saldo harus seimbang? Itu Des, tolong di unmute dulu itunya, speakernya. Yuk, Bella dan teman-teman silakan. Ya, tadi apa neraca saldo harus seimbang? Ya, karena kalau sudah neraca saldonya tidak seimbang, maka seterusnya kita akan salah gitu loh. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Jadi mungkin? Oke, Desi sama Marcella dimatikan dulu speakernya. Oke, yuk Sin atau Uyu? Cindy atau Uyu? Aku, Bu. Oh ya, Uyu dulu Sin. Yuk, Uyu silakan. Karena aktiva dan pasiva pada laporan keuangan perusahaan harus seimbang. Karena pasiva dan aktiva harus seimbang, kata Uyu. Dah? Ada lagi yang mau menambahkan? Oke. Gimana Desi? Udah oke belum jawabannya? Iya Bu, udah. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Tidak? Cukup? Oke, kalau tidak ada yang bertanya lagi, kita lanjut ke kelompok. Oke, Eka. Silakan Eka. Mengapa walaupun telah disusun neraca saldo, namun masih belum dapat dibuat laporan keuangan? Gimana? Enggak jelas. Silakan. Enggak, Bu, itu tadi toh. Kalau Aku, Bu. Oh ya, Ayo. Karena data yang tercantum Silakan, dalam neraca yuk. saldo Siapa yang menjawab tadi? Aku, Bu. Iya, iya silakan. Karena data yang tercantum dalam neraca saldo masih perlu penyesuaian, Bu. Karena data yang tercantum dalam neraca saldo perlu penyesuaian. Masih perlu penyesuaian, kata Uyu.
Gimana Kak? Atau ada yang mau menambahkan? Kata Uyu, neraca saldo masih membutuhkan penyesuaian. Dengan Ada yang mau cara menambahkan? membuat jurnal penyesuaian, Bu. Oke. Oke ya, itu jawaban dari Uyu. Kita lanjut ke grup berikutnya ya, kelompok berikutnya ya. Nadia gimana Nadia? Nadia Hutagalung ini lagi syuting kayaknya. Nadia. Nat? Ayo. Hilang Nadia. Suaranya Nadia coba. Ya, silakan dipresentasikan Nadia. Koneksi buruk, Bu. Koneksi buruk. Oke, atau digeserkan ke teman yang lainnya, Nat. Ya, digeser ke teman lainnya biar dipresentasikan oleh teman lainnya yang satu kelompok. Ya, oke. Menunggu Nadia mencari teman yang Nadia sinyal temannya yang bagus. Kita ke kelompok Cindy dulu ya. Silakan Cindy. Dipersiapkan ya Nat ya. Cari temennya yang sinyalnya bagus, Nat. Oke, Cindy silakan. Assalamualaikum, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan penyebab masalah pada neraca saldo yang bisa mengakibatkan tidak balance. Yang pertama, saldo negatif. Hal ini biasanya terjadi jika pada saldo awal sudah tidak balance atau salah. Yang kedua ada salah pos penerimaan pembayaran. Biasanya ketika salah pencatatan. Cindy, suaranya nggak kedengeran, Ci. Suaranya kurang dengar, Ibu. Bisa. Ya, Bu. Cindy, suaramu kurang keras. Yang pertama, hal yang biasanya menyebabkan neraca saldo tidak balance pada akhir. Yang pertama ada saldo negatif. Biasanya hal ini terjadi karena saldo awal yang sudah tidak balance atau salah. Biasanya terjadi karena salah pencatatan pada nominal angka. Yang sering muncul misalnya 180.000 menjadi 1.800.000. Yang kedua ada salah pos penerimaan pembayaran. Biasanya ketika kita hendak mencatat suatu transaksi, namun transaksi tersebut salah kita letakkan ke dalam jurnal yang sebenarnya. Misalnya ketika ada catatan beban dibayar di muka pada tanggal 1 Juni, lalu kita salah menempatkannya ke dalam beban. Yang ketiga ada rasio hutang meningkat. Hal ini biasanya ketika hutang kita melebihi dengan pendapatan pada usaha kita. Hal ini bisa ditangani dengan cara terpaksa kita menjual sebagian aset kita untuk menutup hutang tersebut. Yang ketiga ada laporan, yang keempat adalah laporan usia piutang usaha yang tidak valid. Biasanya hal ini terjadi pada akhir pencatatan laporan. Hal ini bisa terjadi karena ketika kita mencatat sebuah laporan, ada nominal angka yang tidak urut ataupun salah penulisannya. Hal ini bisa diatasi dengan cara ketika kita hendak menulis laporan, usahakan kita melihat dulu jurnal yang akan kita letakkan ke dalam neraca saldo. Apakah jurnal itu sudah benar atau belum? Jika sudah benar, kita bisa langsung meletakkan ke dalam neraca saldo. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah ini,
ada beberapa hal yang perlu dihindari. Yang pertama ada penulisan laporan harus urut sesuai dengan nomor rekening ataupun kapan terjadinya transaksi. Yang kedua, melakukan pengecekan ulang pada kolom debit dan kredit di neraca saldo dengan seluruh catatan yang terdapat pada jurnal. Jadi pada jurnal-jurnal sebelumnya kita perlu teliti dulu dan cermat apakah pada kolom debit dan kredit sudah benar atau salah. Yang ketiga, menganalisa pada kolom debit dan kredit apakah terjadi kesalahan nominal, misalnya 300.000 menjadi 30.000. Hal ini agak berhubungan dengan yang kedua karena hal ini sering terjadi. Hal itu bisa disebabkan karena kita kurang teliti dengan angka-angkanya. Yang keempat, membandingkan seluruh angka yang telah diposting dengan angka yang ada pada bukti transaksi atau rekening. Hal ini dilakukan agar ketika pada jurnal kita dengan yang di rekening atau bukti transaksi tidak ada kesalahan. Jadi kesimpulannya, dalam melakukan pencatatan neraca, teliti dahulu apakah terdapat penulisan yang salah pada jurnal. Karena jika neraca saldo tidak balance atau saldo akhir tidak seimbang, maka untuk pencatatan laporan selanjutnya saldo tersebut tidak valid. Jika kolom debit lebih besar daripada kolom kredit, maka dari mana dana yang digunakan oleh bisnis tersebut? Setelah itu pertanyaan tersebut akan muncul jika saldo akhir kita tidak balance. Sebaliknya, jika kolom debit lebih kecil dari kolom kredit, maka kemanakah perginya dana yang telah didapatkan perusahaan? Baik, sekian, terima kasih. Itulah laporan yang bisa saya sampaikan. Oke, good job Cindy, bagus sekali kerjasama antar kelompoknya. Aplaus untuk semuanya. Jadi kita simpulkan bersama bahwa neraca saldo harus kita buat karena ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan tadi ya. Saldo negatif, kemudian rasio salah pos penerimaan, rasio hutang terhadap pendekatan meningkat, laporan usia piutang yang tidak valid, sehingga kita membutuhkan adanya neraca saldo supaya kita bisa melihat bahwa apa yang kita kerjakan itu sudah benar. Oke guys, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Tugas-tugas yang untuk kalian kerjakan sudah Ibu share di classroom. Nanti tolong dikerjakan dan dikumpulkan di link yang di tempatnya sudah Ibu siapkan di classroom. Ibu tunggu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dipelajari materi berikutnya adalah jurnal penyesuaian. Oke, mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Boleh beraktivitas seperti biasa, melanjutkan aktivitas lainnya. Oke, sampai ketemu lagi. Ibu recordnya di stop, Bu. Iya, Bu.